Salam musyawarah. Salam musyawarah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, yang kami hormati Kepala Dispermades P3A, yang kami hormati pimpinan dan ketua dan segenap pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua Umum Abdesi Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua Umum Abdesi Kabupaten Kebumen, segenap pengurus dan panitia, dan juga segenap unsur dari Forkomcam BPD Kabupaten Kebumen, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang rauh di forum yang sangat mulia ini yang saya hormati, dan fa insyaallah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita kembali diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam forum yang sangat mulia ini. Besar harapan kami, apa yang nanti kita musyawarahkan, apa yang nanti kita bicarakan bersama-sama akan membawa keberkahan, kemanfaatan, dan kemajuan terkhusus untuk BPD Kabupaten Kebumen. Selawat. Akan saya bacakan sambutan Bupati Kebumen pada acara musyawarah kerja pertama Forum Komunikasi Badan Pemusatan Desa tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dispermades P3A, yang saya hormati Ketua beserta anggota Forum Komunikasi BPD se-Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua PPDI, Ketua Papdesi, hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir mengikuti musyawarah kerja pertama Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2021. Saya menyambut baik musyawarah kerja ini. Semoga kegiatan ini akan melahirkan keputusan dan program yang aplikatif, cerdas, dan solutif guna peningkatan peran dan fungsi BPD, khususnya di dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan desa yang baik, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Hadirin yang saya hormati, keberadaan Forum Komunikasi BPD di Kabupaten Kebumen tentu akan semakin dapat meningkatkan jalinan silaturahim, komunikasi, dan menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran antar masing-masing BPD. Dengan harapan keberadaan forum koordinasi BPD diharapkan tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi para anggotanya secara individual, melainkan juga mampu memberikan manfaat yang jauh lebih luas bagi pengembangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. BPD sebagai elemen penting di dalam pemerintahan desa memainkan peranan yang strategis dan dituntut untuk mampu membangun hubungan kemitraan yang harmonis dan dinamis dengan pemerintahan desa. Dengan kata lain, perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Dengan demikian akan tercipta tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam kaitan inilah saya memandang musyawarah kerja ini mempunyai arti yang sangat penting, utamanya dalam rangka membangun komunikasi dan kerjasama antar BPD di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini juga memiliki makna yang penting dalam kerangka merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD, yang mana pada muaranya akan menunjang pembangunan di desa, sebab maju mundurnya desa sangat
tergantung pada kinerja pemerintahan desa, khususnya kepala desa dan BPD. Justru untuk seluruh masyarakat di desa masing-masing. Karena hari ini yang ditunggu oleh masyarakat di desa kita masing-masing, katanya tidak usah banyak bicara tapi banyak kerja. Jadi harapannya nanti kan menyusun program kerja Pak, tidak usah panjang-panjang tapi implementasinya yang panjang. Ngaten. Baik Bapak Ibu, sekedar berbagi apa nggih? Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Zain, hari ini saya bawa anak nggih. Karena tadi pagi ditanya, ayahnya hari ini libur tapi kok berangkat gitu kan. Mau bilang kerja di mana? Karena hari libur. Kalau bilang nggak kerja harusnya di rumah, jatahnya anak-anak. Jadi saya bilang ada acara. Terus pertanyaan kedua agak bingung Pak Gun. Kalau libur berangkat itu sebenarnya ayahnya dibayar berapa? Nah itu kan bingung sekali saya Pak. Karena saya dengan Pak Zain itu nggak ada SK-nya gitu kan. Nah saya hanya berharap hari ini kita curah gagasan untuk nanti menyusun program kerja. Saya tidak berharap apa-apa Bapak Ibu, karena saya hanya ingat 3 hal yang kalau kita mati itu masih saldonya masih terus berjalan, itu anak soleh, kemudian amal jariah, dan ketiga. Berarti diwaca orang lebih baik kalau ada masukan saja baru kita tanggapi. Yes. Kalau sudah setuju baru masa kami tanggapi. Ada deh, ada. Untuk itu apabila ada masukan mungkin dari pasal berapa ada masukan silakan monggo kan itu. Daripada kita bahas satu pasal per pasal. Ada Pak Yes, ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Nakun dari Forkom Sampuring. Yang lain masih ada yang menyampaikan usulan pendapat? Monggo terkait, monggo Pak Jun dari Sempor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imani dari Forkom Sempor. Mohon izin, ini yang akan kita pertanyakan adalah di anggaran rumah tangga. Ini tentang kewajiban anggota. Anggota membayar uang iuran sebesar 10.000 per bulan per desa. Sampai pada titik ini, Mohon maaf, mungkin kita belum masuk ke materi, tapi kita baru akan menyepakati apakah prosesnya akan dibahas pasal per pasal atau cukup menyampaikan pendapat. oh masih Sudah bisa seperti itu. masih begitu ya? Iya. Oke, berarti kalau masih begitu, saya menyepakati untuk korektif aja. Artinya tidak harus setiap pasal dibacakan atau dibahas, namun korektif aja yang kira-kira kurang pas atau bisa berpotensi menjadi polemik di kemudian hari di wilayahnya masing-masing. Demikian saja, Pak Sekjen, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. 2 orang sudah menyampaikan pendapat, sepakat tidak usah dibahas pasal per pasal, tapi misalkan ada menemukan sesuatu yang menurutnya belum pas baru disampaikan tentang apa pasal berapa, seperti itu. Yang lain monggo
Ini dari Mas Dwi, Forkomcam Seruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forkomcam Kecamatan Seruang menyampaikan alangkah baiknya ketika pembahasan ini biar ada penjelasan disampaikan pasal per pasal saja Pak, biar ada koreksi bersama-sama, karena kayaknya tadi dari pemaparan di depan dengan materi yang sama pun persepsinya bisa berbeda-beda, tetapi ketika kita mengoreksi bersama-sama insya Allah akan ada kesepakatan, jadi tidak multi tafsir begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terbukti Pak Sohib, ilmunya jenengan langsung diserap oleh Mas Dwi. Artinya takutnya Mas Dwi kalau tidak dibahas pasal per pasal nanti persepsinya berbeda-beda. Walaupun yang dibaca sama, tapi tidak ada pemahaman bersama. Nah itu, monggo dari belakang masih ada yang akan menyampaikan, Mas dari Klirong mic-nya. Oh mohon maaf, dari Adi Mulyo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tadi juga disampaikan dari Forkom Kecamatan Seruang, kami sepakat bahwa kami berharap untuk per pasal dan terus juga nanti pada saat tadi disampaikan yaitu tentang tata tertib, kami sepakat misalkan ada suatu bulan kita batasi waktunya agar nanti dalam penyusunan ADART-nya itu lebih cepat Pak. Itu sehingga nanti ada pembatasan waktu menelan lantur Pak. Itu masukan dari kami. Matur nuwun Pak Sugi dari Adi Mulyo. Yang belakang masih ada dari Klirong. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bini Otosari dari perwakilan Forkom Kecamatan Klirong. Terkait untuk proses pembahasan ADART, karena ADART adalah suatu aturan untuk rumah tangga kita selama bukan hanya sehari dua hari. Jadi alangkah baiknya kalau dibahas pasal per pasal, karena pasti ada beberapa hal ataupun pemikiran-pemikiran dari kita semua pasti ada yang berbeda. Jadi biar persepsinya akan disamakan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi itu. Terima kasih. Terima kasih dari Klirong. Ini sudah ada satu lagi ya. Satu lagi monggo dari Kebumen. Mohon maaf karena ini waktu sudah siang. Saya mohon, saya tadi dari beberapa macam usulan itu kayaknya kok sama. Ini sama, mendingan dicukupi saja, langsung dimulai dibahas pasal per pasal, nanti di situ tuh banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali persepsi dari sekian anggota. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhyiddin. Mungkin untuk ini bisa kita ambil keputusan, nanti kita bahas pasal per pasal, walaupun nanti kan yang tidak perlu banyak perdebatan mungkin bisa singkat. Nah nanti yang banyak tadi yang sudah mulai ada yang masuk ke materi tentang iuran itu kan yang sensitif, karena itu urusan kita bersama rumah tangga, itu yang mungkin butuh pembahasan mendalam. Kalau begitu Pak Heru mungkin bisa dibantu slide-nya, kita buka mulai pasal per pasal. Saya bacakan anggaran dasar Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kebumen. Bab 1, nama, waktu, dan kedudukan. Pasal 1, nama. Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut dengan Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Ada yang ingin menyanggah atau sepakat? Sepakat. Lanjut. Pak Muslim, mohon nanti menyiapkan ini kalau ada perubahan catatan yang penting, nanti biar graf yang asli masih ada di slide, tapi yang perubahan nanti bisa dicatat secara manual. Pasal 1 disepakati. Pasal 2, waktu. Organisasi ini didirikan di Kebumen pada tanggal titik-titik Mukhtar dari ayah. berikut. Saya Nggih, monggo. tentang nama. Nggih. Saya ingin hal yang mendasar
kenapa nama kita pakai forum? Apa persoalan atau alasan filosofisnya mungkin? Kenapa tidak pakai nama persatuan, tidak pakai nama asosiasi atau yang lain? Kenapa pakainya kok kemudian kita menggunakan forum komunikasi? Nah, ini nanti saya kira perlu disampaikan hal yang mendasar ini biar teman-teman paham, gitu loh. Atau kalau kemudian kita mengkerucut mengikuti struktur yang lebih atas, misalnya ada beberapa asosiasi persatuan perkumpulan BPD, kenapa kita tidak mengikuti salah satu dari di antara beberapa itu? Misalnya, kenapa di Kebumen kemudian memakai nama forum? Nah, ini ya forum aja, forum komunikasi gitu. Yes, terima kasih. Lebih tepat, silakan ditawarkan di forum ini, sangat terbuka untuk kita rubah namanya. Tetapi kalau bagi saya sih nama ini sudah cukup pas, forum gitu kan, karena forum komunikasi, karena kita sifatnya antara kecamatan lain dengan kecamatan yang lain tidak ada sifatnya struktural gitu, bukan, tetapi semata-mata kita menjalin komunikasi untuk saling belajar, saling ngintip gonmu kayak apa, gonku kayak apa, apike kayak apa. Nah, ini menurut saya dengan nama forum komunikasi ini sudah tepat. Tetapi kalau misalkan ada yang punya usulan nama lain, misalkan dengan menyampaikan argumennya, nanti akan saya tawarkan ke forum ini. Monggo kalau misalkan ada tawaran itu, atau dari ayah punya tawaran nama lain. Forum. Ya, karena mungkin Mas Ketua Umum yang dari awal sejarah ini dengan formasi mungkin ya waktu itu yang merancang dari awal mungkin akan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih dari ayah Pak Guru. Dulu memang pada waktu pembentukan itu ada beberapa alternatif nama, ada forum, ada asosiasi, ada paguyuban. Tapi dari berbagai macam diskusi pada waktu awal pembentukan, saya masih ingat banget waktu itu di markas formasi di Klirong, dari asosiasi, dari paguyuban, terus dari forum, maka teman-teman pada waktu itu cenderung memakai nama forum sebagai bentuk wadah forum komunikasi antar sesama anggota BPD se-Kabupaten Kebumen. Memang secara tadi disampaikan dari ayah itu, filosofinya ya kayak gitu Pak. Jadi dari berbagai macam nama yang dipilih pada waktu itu gitu ya, pakai forum, karena intinya janjiannya sama Pak. Menurut kami pada waktu itu loh ya, menurut teman-teman yang rawuh pada waktu itu, maka memakai nama forum, sepakat menggunakan nama forum. Pada waktu itu juga dibimbing oleh Pak Gunung dari formasi, dan Pak Bintang dari formasi juga. Mereka sepakat menggunakan nama forum. Jadi filosofinya kekompakan bareng-bareng pada waktu itu aja Pak lah. Iya, ya forum ya tempat kumpul, asosiasi ya juga mungkin ya sama nggih. Terus apa lagi? Satu lagi, ya pada bae lah kayak gue lah. Jadi kayak ya serujuk karo ngendikane jenengan. Mohon maaf banget, bukan mengecilkan arti nama, tapi intinya adalah kekompakan kita bersama, gitu aja lah Pak. Terima kasih. Semoga puas. Kalau nggak puas gimana ini? Pusing aku. Forum aja lah ya. Karena sudah dari awal jadi forum. Oke nggih? Ayah oke? Mohon maaf break adzan. Benar, jadi apa yang tadi disampaikan dari Bonorowo, dari ayah, terus dari yang lain, memang musyawarah seperti ini. Laras mboten Bapak Ibu?
Nah, ini saya mau menyampaikan kaitannya dengan acara pada siang hari ini. Ini judul musyawarah adalah musyawarah kerja ke-1 Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kebumen. Ini resmi, jadi sifatnya resmi, akan kita mengadakan musyawarah. Nek dari tadi ada usulan misalkan mau diubah itu melalui proses. Kami ibaratkan forum BKAD, forum BPD Kabupaten Kebumen. Ini namanya bisa beda-beda, ada persatuan, ada forum. Jadi intinya, nyun sewu, intinya ini kita punya identitas dulu lah. Untuk ke depan kita baru dipikirkan kembali. Masalahnya apa? Misalkan kayak gini aja. Kabupaten Kebumen sudah merintis forum. Oke lah, dengan forum, nanti dengan forum ini dirintis 2 tahun, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di forum yang baik ini. Jadi monggo, misalkan ini ibarat di Ponorogo namanya Gareng, di Kabupaten Kebumen, ngapunten di Klirong namanya Bagong mungkin Mas Amin. Oh, Petruk dadi ratu dikit sakit tuh Mas Amin. Ngapunten, jadi sesuai dengan judul musyawarah kerja ke-1 ini monggo ini dilanjut untuk nama sementara, nyun sewu, sementara ini. Jadi nanti kita mau ngiduk kemana nanti kita bisa bergabung. Sebagai contoh, Purworejo kemarin belum lama ada pengukuhan persatuan BPD Kabupaten Purworejo. Itu kemarin belum lama, dalam bulan ini baru dilantik. Nah, sini dari awal sudah dirintis dengan nama Forum BPD Kabupaten Kebumen. Itu intinya sama, jadi intinya sama lah, BPD membentuk persatuan di kabupaten namanya Forum, di Purworejo namanya persatuan. Jadi inti monggo musyawarah untuk ini untuk lanjut kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baru satu pendapat tentang itu. Kedua monggo dari sebelah barat disebutkan nama dan dari kecamatan. Terima kasih, kami dari Pembun. Nama Musadat. Kaitannya dengan nama, kalau saya kok cenderung nyontoh yang dari Ponorogo itu atasnya apa? Contoh di dunia pendidikan, Bapak sekalian. Itu semua pakai komite, tinggal tidak nginduk kemana-mana, tapi namanya misalnya SMP A, SMP B, tapi tetap komite semua gitu maksudnya. Persatuannya seperti itu. Jadi kalau di Purworejo misalnya persatuan, ya persatuan BPD khusus untuk Purworejo, misalnya Penyebumen, terus Banyumas misalnya seperti itu. Hanya kecenderungannya ke sana. Jadi namanya sama, hampir keseluruhan daerah namanya hampir sama, hanya bedanya di wilayah mana. Itu kecenderungan saya ke sana. Jadi kalau musyawarah ini enggak masalah, Bang, itu memang baru pertama memang harus detail. Karena untuk dipakai kalau bisa selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih masukannya dari Perembun. Ini memberikan wacana, contoh misalkan di institusi pendidikan ada komite ya. Mungkin perlu kita ketahui bersama, kalau organisasi itu memang ada landasan hukumnya, ada instruksinya baik dari menteri dan sebagainya. Tetapi untuk BPD terus terang tidak ada. Kayak untuk perangkat dan PPDI itu mereka juga tidak ada cantolan instruksi menteri atau apa untuk silakan membuat organisasi wadahnya Kades, membuat organisasi wadahnya perangkat, membuat organisasi wadahnya BPD. Ini memang tidak ada instruksi dari pemerintah, tetapi hanya inisiatif masing-masing. Nah, ini sudah ada baru 2 pendapat, yang satu sepakat namanya tetap dan lanjut, baru nanti setelah kita kuat baru kita pikirkan ke depan akan menginduk kemana. Satu lagi mungkin kami minta pendapat, monggo masih dari depan dulu, ini dari Buayan, mungkin dari Ayah tadi sudah menyampaikan, dari Ayah, dari Buayan depan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya menyampaikan pendapatnya bahwa untuk sebuah nama, saya kira antara forum ataupun paguyuban ataupun persatuan,
Saya kira itu tidak mempengaruhi tentang keberadaan kita. Jadi saya sependapat dengan tadi yang menyampaikan bahwa ini tetap forum saja, karena tadi sudah disampaikan oleh pengurus juga tidak ada landasan hukumnya. Dan untuk yang kedua ini karena waktunya juga sehari mungkin harus selesai, jadi untuk mempersingkat waktu begitu Pak. Ya begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas, mungkin kalau kita buka terus nanti kalau ada pendapat yang berbeda terpaksa kita voting gitu atau gimana? Kalau masing-masing itu nanti waktunya berlarut, kemudian ada dua pendapat gitu ya, namanya tetap atau nama ganti. Maaf. Saya juga peserta rapat ya. Mewakili petana. Kayak gini. Tanpa mengurangi rasa hormat nih, menurut saya banget. Forum itu memang sudah dibentuk dari awal, sudah dipikirkan matang-matang sama teman-teman pada waktu pembentukan. Juga seragam sudah dibuat, Pak. Iya mboten. Lah nek umpama nun sewu ganti jeneng kan kudune gawe omong-omong maning. Gawe omong-omong maning kena arep detik apa kiye, gedene kaya kiye. Nek cara nyong ya. Maaf lah bahasanya campuran. Cara nyong hormati foundernya aja, pendirinya dulu. Dan itu insya Allah tidak ada apapun lah. Karena niatnya itu sama ya. Dan di atas pun tidak ada cantolan hukum yang tepat, itu tidak ada. Diserahkan kepada masing-masing. Kayak gitu. Adanya adalah negara menjamin kebebasan berorganisasi. Itu jelas sudah bebas aja. Nah, tapi kita tidak ada salahnya untuk bermusyawarah. Tapi nek umpama ini diperpanjang juga nanti repot juga. Maaf bukan berarti saya mengebiri nggih. Tapi ya nek cara kula karena ini sudah dari awal ya anggap baik kenang-kenangan lah atau penghormatan dari dulu yang merintis ya. Dulu yang merintis. Ini masih ada nih. Ini yang dari awal nih. Itu dulu saya debat itu nganggone asosiasi ki jaluke forum. Menang piye ketuane nyong. Nun saya kajak gitu aja lah nggih. Sepakat nggih? Terima kasih. Anda hebat. Allahumma. Amin. Terima kasih. Untuk nama kita sepakati masih tetap pakai forum, walaupun tidak menutup kemungkinan ke depan akan berubah atau kita akan mengambil keputusan akan nginduk kemana. Syukur-syukur kita nanti punya kekuatan justru mempengaruhi yang atas agar kakean telu ki kakean dari siji bayu. Misalnya barangkali nanti kita punya kemampuan untuk mengorganisir secara nasional, ya wis dari siji bayu ngapain kakean telu misalkan. Terima kasih. Saya lanjut ke pasal berikutnya. Pasal 2, waktu. Organisasi ini didirikan di Kebumen pada tanggal, dulu kalau tidak salah itu ini Agustus keliru, Oktober kalau saya ingat itu Oktober tahun 2019. Nanti diganti Pak Mas Irun dicatat perubahannya. Kalau ada sepakati tentang waktu ini atau redaksionalnya mungkin umumnya seperti apa? Ngapunten Mas terkait waktu. Kalau bisa patokan pasti, jangan pakai mungkin Mas. Nggih. Nanti disampaikan mungkin. Nanti terima kasih. Dicari apa dokumentasinya kali Oktober 2019. Bisa kita lanjut ke pasal berikutnya? Baik, kedudukan organisasi ini berkedudukan di Kabupaten Kebumen. Sepakat, jelas ya. Lanjut, bab 2 asas, dasar dan sifat. Pasal 4 asas. Forkom BPD Kabupaten Kebumen berasaskan Pancasila. Enggak ada yang usul khilafah. Dibubar negasim kok. Lanjut, disepakati pasal 4, pasal 5 dasar. Forkom BPD Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sepakat. Pasal 6 sifat. Forkom BPD Kabupaten Kebumen bersifat independen, kekeluargaan dan religius. Sepakat atau ada usulan redaksional mungkin sifat tentang sifat?
independen, kekeluargaan, dan religius. Sepakat? Sepakat, lanjut. Bab 3, visi dan misi. Pasal 7, visi, mewujudkan organisasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Ini beberapa kali ada perubahan dulu, tapi terakhir kita cantumkan usulannya yang simpel tapi bisa mengena untuk semuanya. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapat tentang visi dari belakang, dari Klirong, silakan. Mungkin setiap sesi pasal kita kasih kesempatan 3 penanggap. Dari Klirong dulu, monggo. Terima kasih. Terkait dengan visi, karena ini adalah tujuan utama kita sebagai organisasi dari yang beranggotakan BPD. Jadi adalah organisasi secara se-Kabupaten Kebumen, bukan perkumpulan ataupun kelompok, tapi ini adalah organisasi yang diharapkan resmi dan nanti bisa didaftarkan sebagai legal formalnya, didaftarkan di apa namanya itu, Badan Kesbangpol. Iya betul. Jadi untuk visi itu saya rasa masih ngambang ataupun belum punya tujuan yang lebih spesifik, mau kemana kita arahnya. Intinya adalah kita perlu perjuangan yang sangat besar, yang sangat berat untuk mendapatkan hak-hak kita. Jadi ini lebih untuk visi, tujuan kita apa sih untuk berorganisasi, kita mau dibawa kemana. Jadi saya rasa tadi masih agak ngambang. Saya masih ada sedikit usul ya, kalau bisa diterima ataupun tidak nanti terserah forum. Visi lebih spesifik pada misalkan seperti ini, terciptanya forum komunikasi BPD Kabupaten Kebumen sebagai organisasi yang dapat menaungi, menjembatani dan mendampingi kepentingan anggota BPD di Kabupaten Kebumen dalam memperoleh haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kualitas dan kapasitas SDM anggota BPD yang memadai. Seperti itu Pak, terima kasih. Satu pendapat sudah menyampaikan usulan konkret redaksional visi. 2 orang lagi akan menyampaikan pendapatnya sebelum kita tanggapi terkait visi. Kalau tidak ada, berarti hanya ada satu pendapat. Kalau begitu kami tanggapi. Terkait perubahan redaksional ini sudah 3 kali kalau tidak salah saya mengikuti prosesnya. Yang kedua memang lebih lengkap, lebih panjang, tetapi yang terakhir kemudian karena ada masukan juga justru untuk memperluas gerak kita, karena visi kan memang sifatnya global, tetapi yang mencerminkan cita-cita kita. Artinya hanya ada 2 kata kunci di visi yang tercantum saat ini adalah 1, organisasi yang bertanggung jawab. Artinya kita bertanggung jawab kepada anggota, bertanggung jawab pada masyarakat, terutama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1 itu ya. Kedua adalah memberi manfaat atau bermanfaat. Bermanfaat bisa luas maknanya manfaat. Manfaat untuk diri kita sendiri, untuk anggota BPD, untuk masyarakat, dan kalau di sini tercantumnya adalah bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Artinya luas, bisa jadi kita nanti berkiprah, berkiprah di luar tupoksi kita sebagai BPD, tetapi itu memberi manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, dan itu memungkinkan dengan redaksional yang seperti ini. Monggo. Ya, nanti dari visi kan diterjemahkan yang lebih detail menjadi misi. Tadi Mas siapa itu tadi ya? Mas Tri. Itu nanti masuknya ke misi. Ya, iya, jadi mungkin ditambahkan atau gimana? Kalau itu kan terlalu panjang. Kalau visi jangan panjang-panjang. Nanti masuk ke misi. Kalau visinya jangan panjang-panjang. Mudah diingat, dan terlalu panjang nanti juga susah diingat sehingga sampai kita lupa apa visi kita. Ini mungkin kalau saya sepakat singkat seperti ini, tapi maknanya luas dan bisa mengakomodir banyak hal. Sepakat tinggi?
Lanjut, visi sepakati kita lanjut ke sebentar. Monggo. Ada info terbaru, info yang tadi tanggal pembentukan. Setelah kami selusuri arsipnya tanggal 12 September tahun 2019. 12 September. Ya, itu diputuskan jadi berdirinya kita karena itu adalah rapat pertama Forkom dulu 12 September 2019. Terima kasih. Cari di kalender. Yang penting tanggalnya sudah ketemu 12 September. Terima kasih, kami lanjutkan. Masih ada 5 menit sebelum sampai ke pukul 12. Misi kita cantumkan, kita tawarkan 4 di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan anggota. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kerja anggota yang inovatif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan desa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif Forkom BPD Kecamatan dan Forkom BPD Kabupaten dalam proses pembangunan. Kalau saya tambahkan sih mungkin pembangunan daerah gitu ya, maksudnya skupnya daerah kabupaten. Monggo saya kasih kesempatan 3 penanggap, satu yang sudah lebih dulu tunjuk tangan dari, sebutkan nama dari kecamatan mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ali Murtado Hasan dari Ayah. Dari Ayah. Ya. Next, saya melihat antara visi dan misi ini cukup lumayan bingung. Visinya bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau misalkan di misi tadi sudah dijelaskan bahwa misi adalah terjemahan, bahwa visi adalah misi terjemahan penjabaran daripada misi. Kalau di angka nomor 1 meningkatkan kapasitas itu bertanggung jawab, misalkan apa yang kita dilakukan untuk biar kita bertanggung jawab. Ada 2 kata kunci tadi kan ya, bertanggung jawab dan bermanfaat. Hal-hal apa yang kita di sini untuk menjelaskan bahwa ini adalah terjemahan dari bertanggung jawab. Terus hal-hal apa yang bisa untuk biar bermasyarakat di masyarakat. Nah, di forum ini dalam saya hanya usul saja, misi ini coba monggo disambungkan dengan yang namanya visi. Terima kasih. Usulan konkretnya bagaimana, Mas? Disambungkan antara misi dan visi. Agak sedikit tidak nyambung menurut saya ini. Ya, maksudnya barangkali jenengan kan sudah bisa melihat, oh ini tidak nyambung, sarannya disambungkan. Nah, maksudnya kami ingin masukkan menurut jenengan redaksional yang nyambung yang seperti apa biar nanti bisa langsung kita. Saya silakan di forum aja itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, ini ada satu pendapat antara misi dengan visinya belum nyambung, tetapi belum punya usulan redaksional yang nyambung seperti apa. Mungkin ada yang memberi masukan. Monggo dari depan, Ibu dari Kutawinangun nggih, atau saya dari Ambal. Menurut saya biar nyambung itu divisinya mewujudkan forum komunikasi BPD yang bermartabat dan lebih kompeten. Jadi nanti visinya nyambung, bermartabat, otomatis kan meningkatkan kapasitas dan wawasan. Jadi nyambung. Kalau memang itu bertanggung jawab, dilihat bawahnya kurang nyambung. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Ini kembali ke yang diubah visinya ya. Jadi Ibu ini secara konkret menambahkan 2 usulan kata kunci, yaitu bermartabat dan berkompetensi. Kompeten gitu ya. Artinya kompeten kan itu kaitannya dengan kapasitas. Ini masukan yang sangat bagus. Ada yang mau menanggapi? Satu lagi, apa kita sepakat ditambahkan 2 kata kunci itu di visi? Jadi misalkan mewujudkan organisasi Forkom BPD, tambahin nama ya, Forkom BPD Kabupaten yang bermartabat, bertanggung jawab dan kompeten, itu mungkin ya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Atau seperti apa? Ini mengolah kata memang tidak gampang itu kan. Kadang memikir sewengi bae ora nyambung-nyambung gitu. Iki mumpung akeh batire sing hebat-hebat, kita minta sarannya. Disambung-sambungkan saja.
Oke, masuk nggih. Terima kasih. Mohon maaf ini menambahkan lagi terkait visi tadi ya sudah. Silahkan mau ditambah atau bagaimana. Yang jelas kita sepakati bersama. Kemudian untuk visi, untuk misinya, karena kita juga suatu organisasi butuh yang namanya penggerak roda perjalanan kita adalah ya seperti iuran itulah. Paling tidak kita juga perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak pemerintahan atau pihak swasta ataupun pihak lembaga lain seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan, ditambahkan gitu ya, untuk misinya menjalin mitra kekaryaan dengan pihak pemerintah, masyarakat dan pihak lain dalam hal pengembangan organisasi dan peningkatan SDM anggota BPD seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Saya langsung jawab yang dari Mas Tri, itu bisa terakomodir di poin 3, meningkatkan partisipasi aktif anggota Badan Perhutanan Desa dalam proses pembangunan desa, atau bisa terakomodir di nomor 4, pembangunan daerah. Misalkan dalam proses pembangunan kita menjalin komunikasi dengan pihak manapun itu berkontribusi untuk pembangunan daerah, itu bisa terakomodir di sana. Tidak harus dijelaskan dengan kata yang konkret, misalkan dengan instansi kayak gitu, tidak, menurut saya sih tidak perlu itu. Tetapi ini bisa terakomodir di pasal 4, kita bisa menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah manapun seperti itu. Usul. Ji, dari mana ini yang dari ayah ini? Tidak kelihatan. Oh, Ji, monggo Pak. Wah, ini berdasarkan penjelasan jadi nyambung semua Mas Pimpinan. Kalau Ji. dijelaskan nyambung kok. Ji. Nyambung semua asal dijelaskan. Ji. Seperti itu, panjang kali lebar, akhirnya sifat visi misi nyambung semua kok. Ji. Gitu ya. Tadi cuman sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kan butuh sesuatu yang tekstual gitu ya, tertulis. Jadi kalau berapologinya nyambung semua, ini nyambung semua, saya yakin dari atas sampai bawah nyambung semua. Jangan khawatir gitu. Kalau mau disambung, sambungkan. Kira-kira gitu. Hanya kan anggaran dasar ini menurut saya sesuatu yang sangat pondasi gitu, dan ini menjadi bagian dari sesuatu yang memang mengikat untuk kita semua. Apalagi musyawarah kita kan musyawarah yang pertama ini menetapkan anggaran dasar. Kalau kemudian teman-teman yang di atas ini sudah berdasarkan dulu rembukan macam-macam, ya selesai, kita selesaikan saja kan, kira-kira begitu. Nah, ini usul konkret Mas Sekjen. 1, visinya mewujudkan organisasi yang bertanggung jawab. Misinya, maka ada di situ kata kuncinya, keywordnya bertanggung jawab. Maka misinya adalah menjadikan BPD sebagai organisasi yang memiliki akuntabilitas yang kuat, misalnya itu kan, itu menuju kepada visi akuntabilitas misalnya gitu loh. Nah, ini yang dikehendaki sebagai bagian dari anggaran dasar kita. Kalau memang visinya tetap mau pakai visi yang sudah dirumuskan oleh funding father forum komunikasi Pak Ketua Sekjen ini funding fathernya tak hargai betul ini. Nah, misalnya kalau memang mau pakainya itu misalnya gitu. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih masukannya. Monggo, makanya dari itu saya tawarkan di sini kita berarti kembali ke visi ya, karena visi dan misi nyambung. Artinya ini masih sangat terbuka untuk kita susun redaksional secantik mungkin lah, istilahnya seperti itu, dan sekonkret mungkin. Terima kasih masukan yang konkret dari Pak ini. Tambahi tadi menambahkan kata kunci akuntabilitas. Tadi kan sebelumnya sudah ada bertanggung jawab, terus kedua apa? Mohon maaf, waktu sudah jam 12 sesuai kesepakatan kita. Break dulu sesuai atau mungkin enggak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah hampir zuhur, ini mungkin masuk BPD Kabupaten Kebumen yang mungkin seperti itu, Bu. Jadi
Akuntabel apakah sama dengan bertanggung jawab? Ini ada pertanyaan dari Pak Nas. Iya betul itu. Akuntabilitas mungkin sama artinya dengan tanggung jawab. Salah satunya itu. Iya. Oh, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Maknanya sebetulnya sama. Iya. Gitu ya. Jadi kalau maknanya sama berarti akuntabel ya sama dengan tanggung jawab Tanggung salah jawab. satu. Oh, dipilih salah satu. Itu mungkin menurut saya, monggo untuk yang lain. Mewujudkan Forkom BPD Kabupaten Kebumen yang bertanggung jawab. Terus kalau akuntabel katanya sama dengan bertanggung jawab, berarti apalagi tambah kata kunci apa tadi? Bermartabat, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Sepakati ya? Siap. Kemudian lanjut ke misi. Saya bacakan dulu, nanti kalau misalkan ada usulan konkret per poin nanti bisa disampaikan. Misinya yang satu, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan anggota. Ada perlu dirubah redaksionalnya atau kapasitas pengetahuan dan wawasan. Sudah ya, sepakati. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kerja anggota yang inovatif dan bertanggung jawab. Ini ada lagi, diulang lagi kata bertanggung jawab, apakah perlu dirubah atau yang pas seperti apa? Sudah. Seperti apa usulannya, redaksionalnya? Menumbuhkan semangat kerja anggota yang inovatif dan bertanggung jawab atau kreatif dan inovatif. Jadi bertanggung jawabnya dihilangi, ditambahkan kreatif. Tadi sudah ada inovatif, tambahin kreatif dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Sepakat seperti itu? Oke, mohon di ini kan nambahin aja perubahan-perubahannya pasal sekian. Oke. Ini masuk ke misi yang kedua, menumbuh kembangkan semangat kerja anggota yang kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawabnya dihilangkan. Jadi menumbuh kembangkan semangat kerja anggota yang kreatif dan inovatif. Sepakat? Lanjut. Poin 3, meningkatkan partisipasi aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan desa. Sepakat? Lanjut. Meningkatkan partisipasi aktif Forkom BPD Kecamatan dan Forkom BPD Kabupaten dalam proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah ini kemarin pembangunan untuk skup Kabupaten Kebumen, maksudnya seperti itu. Ada usulan merubah redaksional atau sepakat nih, meningkatkan partisipasi aktif Forkom BPD Kecamatan dan Forkom BPD Kabupaten dalam proses pembangunan daerah. Tambah kata daerahnya apa? Kemudian masuk ke bab 4. Jadi ada masukan? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari Kecamatan Kebumen. Untuk misi ini usulan saja ya. Mungkin tidak ditambahkan karena kalau kita cermati, ini misi-misi ini semua mengarah ke kerja gitu kan. Iya kan, mengarah ke kerja. Tapi kerja atau kinerja lah. Tapi tidak ada satupun yang mengarah ke hak seperti itu. Jadi mungkin enggak kalau kita tambahkan bahwa salah satu misi dari Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kebumen ini adalah memperjuangkan hak anggota-anggota BPD ke Kabupaten Kebumen. Demikian. Ini ada usulan perlu ditambahkan
menjadi poin 5 mungkin terkait memperjuangkan hak gitu ya. Sepakat ya, ditambahkan itu ya. Mungkin redaksionalnya bisa memperjuangkan hak-hak BPD, seluruh anggota BPD, peraturan perundang-undangan yang berlaku kali ini, atau intinya itu kita siap sepakat, diterima usulannya, ditambah jadi misinya jadi 5 poin ya, memperjuangkan hak. Nanti ngolah redaksionalnya kita serahkan ke ahlinya, sementara kita tampung, kita terima itu dan kita sepakati ya, poin 5. Mungkin ini tadi ada masukan dari Mas Ketua untuk mungkin belum, monggo. Yang terakhir, perlindungan hukum bagi anggota BPD. Iya, melindungi hukum, perlindungan hukum bagi anggota BPD. Kadang kan BPD umpamanya kita usul, kadang-kadang dikira apa gitu kan, terus itu perlindungan hukum. Dan ini kalau pekerja itu apa itu, main aman, nyaman gitu. Perlindungan pekerja itu apa? Jaminan ketenaga kerjaan. Karena jenengan kan nuntut kerja nggih. Mungkin yang disampaikan lebih terkait persoalan hukumnya, misalkan hukum dan perlindungan ketenaga kerjaan itu baik kok. Jadi 2 itu. Satu ayat, satu iya, betul. Iya. Dan saya ingat memang kita ada bagian advokasi, memang bagiannya untuk yaitu mengadvokasi atau menemani lah di saat teman kita mungkin kalau ada yang bersangkutan. Kita tampung Bu, kita tampung. Ya, kita terima itu menjadi poin 5, nanti dirangkai antara tadi yang memperjuangkan hak dan perlindungan hukum. Itu nanti kita rangkai jadi satu kata. Kita sepakat ya? Oh ya, terkait ini Mas Zen mungkin mau disampaikan secara langsung, monggo. Oh ya, terkait perjuangan kita untuk mengusulkan tunjangan, secara ini sudah kita lalui prosesnya, kita membuat kajiannya. Yang membuat kajiannya sebenarnya Dispermades, karena setelah kita mengajukan ke Bupati menginstruksikan Dispermades untuk membuat kajian tentang tunjangan BPD berapa sih yang teranggarkan di APBDes. Kemudian Dispermades minta informasi ke kita untuk mengirimkan laporan di desa kita masing-masing berapa yang teranggarkan untuk tunjangan. Kemudian setelah kita menyetorkan data itu ke Dispermades, kemudian Dispermades mengajak diskusi kita, waktu itu diskusi dengan Sekda, dengan Biro Hukum, dengan Inspektorat dan sebagainya. Memang dari fakta yang kita sampaikan, mereka sepakat, dari forum audiensi itu sepakat itu belum manusiawi, artinya dengan tunjangan saat itu belum manusiawi, dan sepakat akan menaikkan. Hanya saja kemarin rumusannya apa untuk menaikkan itu yang kemarin belum ketemu, karena yang kita protes selama ini rumusnya pakai 30% dari ADD setelah dikurangi Sintap, itu juga tidak dicari dasarnya dari mana juga itu belum ketemu, sehingga dianggap itu tidak logis. Kemudian disepakati lagi untuk menaikkan tunjangan itu nanti rumusnya yang digunakan adalah dengan asumsi per tahun rata-rata BPD berapa kali menyelenggarakan rapat, baik rapat internal, rapat dengan Pedes dan sebagainya. Kemudian menghitungnya dengan standar 1 kali rapat itu honornya 75.000. Setelah dihitung-hitung kemudian angka yang ketemu logis dan itu manusiawi, itu adalah sekitar 800 sekian untuk ketuanya. Nah, nanti untuk wakil dan seterusnya itu mengikuti aturan yang sudah ada. Itu untuk wakil 90%-nya dari ketua, untuk sekretaris 80%-nya, dan untuk anggota
70%-nya dari ketua. Nah, terkait hal itu di forum saat ada kegiatan Karang Taruna, kita sempat diskusi langsung dengan beliau Pak Bupati. Secara lisan beliau berkomitmen akan mengajukan anggaran kenaikan itu di tahun anggaran 2023. Itu yang komitmen lisan beliau. Nah, ini yang harus kita kawal, terus kita pantau sampai mana nanti pada saatnya nanti baik kita minta dukungan dari dewan dan sebagainya, karena kalau nanti beliau mengajukan anggaran itu ke dewan, yang menyepakati kan dewan. Jadi kita pantau bareng, kita kawal bareng itu. Mungkin itu sedikit informasi terkait perjuangan kita untuk memperjuangkan tunjangan. Dan yang terkait ketenaga kerjaan, memang ini yang belum ada titik terang, karena kemarin Disper juga masih mengkaji kalau mau meng-ACC itu landasan hukumnya apa. Misalkan apakah kita BPD dianggap sebagai pekerja seperti halnya perangkat dan kades, karena mereka selama ini sudah teranggarkan untuk tunjangan BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau yang untuk kita masih dicari, masih di ini landasan hukumnya apa, kemudian apakah disamakan dengan perangkat dan sebagainya. Itu ya. Karena tadi kita sepakat waktunya nanti hanya sampai jam 1:30, jam 1:30 atau jam 2 Pak? 1:30 ya. Kita lanjut ke pasal ya. Bab 4 struktur organisasi pengurus dan anggota. Pasal 9 struktur organisasi. Struktur organisasi Forkom BPD Kabupaten Kebumen terdiri dari 1. Kepengurusan di tingkat kabupaten, dan 2. Kepengurusan di tingkat kecamatan. Mungkin sedikit saya jelaskan terlebih dulu arahnya, karena kita organisasi seluruh kabupaten, makanya kepengurusan di kecamatan yang sudah terbentuk itu adalah bagian dari kepengurusan kita semua. Artinya nanti strukturnya bagaimana, dan di anggaran rumah tangga nanti kan kita di pusat ada ketua umum, kemudian ada koordinator wilayah. Nah, kemudian kalau gambaran saya Korcam itu apa? Itu adalah strukturnya di bawah Korwil, karena mengkoordinasikan skupnya wilayah kecamatan. Kalau Korwil itu mungkin beberapa kecamatan dikoordinasikan oleh Korwil. Jadi satu bagian garis komandonya itu, jadi ketua umum, Korwil, Korcam. Walaupun masing-masing Korcam punya struktur, ada sekretaris dan bendera, memang karena itu dibutuhkan, nggak masalah. Kalau yang kemarin Korwil mungkin tidak perlu sekretariat dan tidak perlu ada sekretaris dan sebagainya, tapi cukup satu koordinator. Tapi kalau kecamatan memang perlu, karena kemarin kita juga sempat membahas masing-masing kecamatan juga punya independensi sendiri, misalkan mengatur rumah tangganya sendiri, misalkan menyepakati iurannya berapa dan sebagainya. Tetapi sebagai bagian dari kabupaten, kecamatan harus terikat dengan ADRT yang akan kita sepakati ini. Tetapi untuk mengelola rumah tangganya sendiri di kecamatan itu punya independensi sendiri. Misalkan mau ada kesepakatan rutin pertemuan berapa bulan sekali, ada iuran berapa, itu monggo masing-masing kecamatan. Tetapi nanti kita sepakati per kecamatan nanti atau per desa yang kita biar asas keadilan nanti akan kita bahas di tema yang ini menurut saya mungkin cukup inilah jadi perhatian kita di anggaran rumah tangga nanti. Monggo kalau ada masukan terkait bab 4 ini, pasal 9 struktur organisasi, kepengurusan Forkom BPD Kabupaten Kebumen terdiri dari 1. Kepengurusan di tingkat kabupaten, dan 2. Kepengurusan di tingkat kecamatan. Secara redaksional apakah sudah mencerminkan apa yang tadi kita sampaikan atau perlu ada perubahan redaksional? Cukup nih, sepakat nih, sepakat. Berarti pasal 9 disepakati. Kita lanjut ke pasal 10. Anggota, hak suara dan bicara. Pasal 11. Anggota terdiri dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen. Sepakat ini. Kemudian hak suara dan bicara. Seluruh anggota memiliki hak suara dan hak bicara. Sepakat? Sepakat. Bab 5. Ini urutan babnya benar apa enggak ya? Belum ngecek lagi. Bab 5, yang penting di dokumen ini bab 5 perpimpinan dan musyawarah. Pasal 13.
Tingkat pimpinan Forkom BPD Kabupaten Kebumen adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Sepakat nggih? Pasal 14 bentuk musyawarah. Yang kita rancang ada 3 jenis musyawarah atau rapat. Yang pertama adalah musyawarah kerja. Jadi penyebutannya musyawarah kerja ini adalah forum yang tertinggi. Jadi misalkan untuk menyusun ADRT, terus membentuk kepengurusan baru di periode berikutnya, itu ada di forum musyawarah kerja ini namanya. Yang kedua adalah raker, rapat kerja. Rapat kerja itu yang kita gambarkan, kita bayangkan adalah rapat yang pengurus tingkat kabupaten, rapat harian lah, misalkan di bawahnya lagi ada rapat harian, ada musyawarah kerja, rapat kerja, dan rapat harian. Jadi musyawarah kerja itu yang melibatkan seluruh perwakilan kecamatan dan sah hanya apabila dihadiri 2/3. Kalau rapat kerja itu misalkan bidang apa menyelenggarakan rapat sendiri, itu tidak harus menghadirkan seluruh kecamatan, tapi bisa juga hanya untuk korwil wilayah mana saja misalkan. Itu yang kita kemarin bayangkan seperti itu. Kemudian rapat harian itu ya antara ketua, sekretaris, bendahara misalkan untuk membahas kegiatan-kegiatan harian seperti itu. Ini nanti sih mungkin diterjemahkan lebih detailnya nanti di anggaran rumah tangga. Tapi sementara nanti kalau misalkan ada yang berbeda antara di ketentuan rumah tangga dengan ini, nanti yang tidak substansi yang mana yang kita rubah itu. Kemarin kita pemikirannya seperti itu. Karena ini harus cocok nanti antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bentuk musyawarah sepakat ada 3 hal ini. Monggo Mas Zun ada masukan? Mohon izin untuk mengusulkan ditambahkan 1 musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa. Karena kita tidak tahu nanti ada apa yang harus dimusyawarahkan yang berkaitan dengan BPD, baik itu untuk koordinasi dengan pemerintah daerah atau apapun, itu perlu wadah atau waktu yang pas. Nah itu cuma bisa diwadahin, tidak bisa dengan musyawarah kerja biasa, namun harus luar biasa. Kira-kira begitu Pak Sekjen. Terima kasih. Yang lain masih ada masukan? Cocok. Kalau tidak ada, sepakat kita tambahkan ada musyawarah luar biasa. Tinggal kriterianya apa nanti mungkin dibahas lebih detail di anggaran rumah tangga. Misalkan 3 bulan pengurus pusat orang aktif KB misalkan, berarti ada yang musul 2/3 kecamatan musul, gawe musluk, musyawarah luar biasa, ganti pengurusnya KB misalkan. Itu nanti kriterianya mungkin nanti didetailkan di anggaran rumah tangga. Terima kasih masukannya. Jadi tambah 4 poin, Mas. Seperti halnya di musyawarah desa ada musyawarah yang reguler dan ada musyawarah khusus gitu ya. Kemudian bab 6 pendapatan dan hak milik, pasal 15 pendapatan. Yang pertama, pendapatan Forkom BPD Kabupaten Kebumen dari iuran anggota. Yang kedua, hasil keuntungan usaha-usaha atau atas nama, saya ulangi, hasil keuntungan usaha-usaha atas nama Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Mungkin sebelum saya buka untuk pendapat, saya jelaskan sedikit. Untuk sebagai bentuk independen, kita adalah walaupun nantinya ke depan kita dapat dukungan hibah dan sebagainya dari pihak lain yang tidak mengikat, tetapi iuran anggota sebagai bentuk keterikatan menurut saya tetap perlu, tetap ada. Kemudian hasil keuntungan usaha seperti yang selama ini kita kan jalannya organisasi ini pure mengandalkan iuran dari pengurus, nek arep kumpulan patungan 10.000 misalkan buat tuku kopi dan sebagainya. Kemudian ada ide bikin seragam, ya wis badi 10.000 dari seragam, itu juga yang selama ini sudah berjalan seperti itu. Jadi selama ini operasional kita dari iuran pengurus maupun anggota dan dari hasil usaha atas nama Forkom BPD. Kalau ada masukan usulan silakan, kalau sudah disepakati akan kita lanjut. Sepakati atau masih ada masukan? Monggo dari Purim. Terima kasih dari Purim kembali. Ini
ada memperoleh jangkauan dari pengurus Eltok itu sudah diterimakan. Mungkin dari sponsor kan, tadi dari Mas Bapak sudah menyampaikan sudah pernah menerima sumbangan dari pihak lain. Ya, untuk meluas dari pengurus kabupaten itu agar tidak terjegal oleh aturan sendiri. Poin ketiga, tambahkan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Oke, siap. Ada. Terima kasih masukannya sangat bagus. Jadi ditambahkan poin ketiga, sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Terima kasih. Langsung kita sepakati ya? Sepakat. Terkait pendapatan sudah kita sepakati, tambah 1 poin. Kita masuk ke pasal 16, hak milik. Setiap harta benda yang dibeli oleh atau atas nama Forkom BPD dan diusahakan atau yang diserahkan kepadanya atas namanya, bahasa hukum angel banget aku memahami, maka harta benda tersebut menjadi milik Forkom BPD. Nah, karena ini draft ini kita hasil copy paste tapi sempat kita diskusikan, intinya adalah misalkan kita sudah punya operasional beli peralatan komputer misalkan, nah itu berarti itu hak milik Forkom. Kemudian diusahakan artinya kita buat proposal, dihibahkan, ada hibah dari pihak lain, itu berarti atas nama Forkom, itu juga termasuk hak miliknya Forkom. Dengan bahasanya diserahkan kepadanya atas namanya, nah kepadanya itu maksudnya kepadanya Forkom, atas namanya untuk Forkom, seperti itu. Maka harta benda tersebut menjadi milik Forkom BPD. Nah ini saya susah pada awalnya memahami bahasa ini, tapi setelah ada penjelasan maksudnya itu. Kemudian yang kedua tentang hak milik kita sudah sepakati, masuk ke bab 7, lambang. Nah ini lambang yang mana ya? Lambang Forkom BPD Kabupaten Kemarin adalah Garuda Pancasila yang diapit padi berwarna emas, tengah lingkaran di sisi kiri kapas berwarna hijau putih, setengah lingkaran di sisi kanan pita bertuliskan Badan Permusyawaratan Desa, di bawah Garuda Pancasila menutupi bagian bawah padi dan kapas, di atas kepala Garuda yang tertulis BPD. Ini malah orang pas nih, dulu warna tulisannya BPD. Mohon maaf tidak kedengaran Pak Ini untuk visualnya itu kan berupas. Jadi ini pertanyaan saya, mau menyesuaikan visual merubah klausul atau bagaimana? Atau merubah visual menyesuaikan klausul? Demikian. Monggo usulannya yang lain, karena yang kita gunakan di kop surat juga berbeda lagi. Yang selama ini kita terbaru, yang kita gunakan terbaru juga berbeda lagi dengan yang tercantum di seragam kita. Karena yang kita sepakati digunakan di kop, di bawah lambang ini ada tulisannya musyawarah untuk mufakat atas masukan pihak yang teman yang lain, biar ada perbedaan atau spesifikasi tentang itu, kan kayak semacam tagline lah untuk menunjukkan jati diri kita. Misalkan ditambahin tagline itu musyawarah untuk mufakat kalau di kop surat-surat yang selama ini kita gunakan. Sementara di lambang yang kita terapkan di seragam ini juga berbeda dengan logo dan berbeda juga dengan deskripsi yang dituliskan di ADRT ini. Nah, mohon masukannya ini agar lebih ini seperti apa baiknya, walaupun seandainya ternyata yang antara lambang yang sudah kita gunakan di seragam, di kop dan di ini, karena ini kan yang sudah ada dulu seragam, baru kemudian kopnya diperbarui. Nah ini kan belum kita sahkan. Nah, lebih baiknya bagaimana? Apakah deskripsi ini kita mengikuti yang kita sepakati yang mana? Misalkan apakah hanya yang sudah tercantum di seragam atau yang tercantum di kop? Kami juga mohon masukannya. Kalau misalkan ya wis satu aja yang disepakati yang di seragam, berarti nanti deskripsi ini kita sesuaikan dengan kondisi yang di seragam. Kemudian kop
yang ada di kop surat juga nanti kita perbaiki sesuai yang kita sepakati hari ini. Mohon masukannya bagaimana? Walaupun sebetulnya kecil kemungkinan ada pihak lain yang menggugat, misalkan loh ada RT ini lambangnya mau ini kayak kok seragammu lambangnya ini, itu kecil kemungkinan tidak ada. Kemudian juga kemungkinan kecil ada yang protes atau menggugat, loh ada RT yang jenengan lambangnya bunyinya seperti ini, kok suratnya jenengan kayak gini, itu juga kecil kemungkinan. Tetapi apa salahnya misalkan kita sepakati ya wis ke depan satu ini yang akan kita gunakan ini misalkan. Mohon masukannya. Yang diseragam saja yang pas ini yang baik, berarti yang kita ikuti yang sudah ada di seragam. Oke, berarti nanti di deskripsi ini kita sesuaikan yang sudah tercantum di seragam. Baik. Kemudian yang di kop surat juga nanti mungkin kita sesuai ini ya. Baik, berarti ada satu kesatuan. Kemudian ini juga nanti bisa digunakan di kop surat di masing-masing kecamatan. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Kita sepakati itu. Nanti kita perlu perbaiki deskripsi ini lambang. Kalau sudah disepakati terkait lambang, kita masuk ke bab 8, pembubaran dan perubahan anggaran dasar, pasal 18. Pembubaran. Organisasi ini tidak boleh dibubarkan kecuali 2/3 dari pengurus kabupaten dan 2/3 dari pengurus kecamatan menghendaki dan diputuskan dalam musyawarah kerja yang sengaja diadakan untuk itu. Pengertiannya begini, misalkan wis ora ana kanggo gaweni lah organisasi ki wis kabeh wis ora perlu ana sing diperjuangkan lah, misalkan tunjangannya wis makmur, jadi wis arep ngapa sih kumpul-kumpul wis ora perlu berjuang maning misalkan. Kemudian 2/3 pengurus kabupaten sepakat itu, kemudian 2/3 pengurus kecamatan juga sepakat itu, wis bubar wis. Nah, ini sah. Maksudnya seperti itu di kalimat ini. Disepakati nggih? Disepakati. Lanjut ke pasal 19, perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar hanya dapat diubah di dalam dan oleh musyawarah luar biasa. Nah, itu tadi masukannya karena belum sinkron juga ya antara ini masih anggaran dasar juga. Tadi alhamdulillah tadi ada masukan di dalam di atas ada musyawarah luar biasa. Nah, salah satu agenda musyawarah luar biasa yaitu untuk tidak harus menunggu musyawarah yang reguler, tapi misalkan itu suatu yang krusial sangat penting, perlu merubah anggaran dasar misalkan itu bisa saja di tengah tahun atau di tengah periode perlu musyawarah luar biasa untuk mengubah anggaran dasar. Maksudnya seperti itu. Apa hal ini sudah tercermin dari narasi tulisan yang ada di sini? Monggo ada masukan dari saya hanya tanya. Forum tertinggi kita apa? Musyawarah kerja. Bukan musyawarah luar biasa. Bukan. Pergantian ADART itu bisa dilakukan di dalam musyawarah tertinggi. Pertanyaan saya, yang tertinggi ini musluk apa musker, gitu loh. Monggo pengertiannya ini antara tingkatan-tingkatannya karena ada yang kalau di pasal sebelumnya kan tertingginya musyawarah kerja. Tetapi anggaran dasar itu kan sesuatu yang ya wis lah, bahasa kerennya kitab sucinya kita lah. Itulah kira-kira gitu. Nah, dirubah oleh sesuatu yang bukan merupakan forum tertinggi apa enggak lucu? Atau tanya aja gitu. Tapi kalau kader-kadernya sudah memutuskan itu tidak apa-apa mas. Ini saya harapkan kayak misalkan Bapak kan cukup cermat gitu kan. Syukur-syukur memberi masukan, oh Pak, apiknya kayak gini loh. Nah kan argumennya sudah disampaikan. Ini juga jaga juga kan. Saya pikir ya nggak logis juga. Kita sudah menyepakati forum tertingginya adalah musyawarah kerja. Tapi sementara di sini ada pasal yang mengatakan mengubah anggaran dasar bisa dengan musyawarah luar biasa. Nah ini baiknya sebagaimana ini. Monggo Pak Mastri dari Klerong. Terima kasih. Mohon maaf bukan personal. Terkait untuk musyawarah luar biasa itu karena musyawarah yang tidak diagendakan, mungkin bukan sesuatu yang suatu biasa yang kita jalankan misalnya berapa bulan sekali, tapi karena ada sesuatu hal
sesuatu permasalahan yang harus dimusyawarahkan. Jadi itu adalah musyawarah luar biasa seperti itu. Jadi itu bukan menurut saya itu bukan suatu musyawarah tertinggi Pak, seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada masukan. Terima kasih. Atau mungkin di bunyi apa tadi yang pasal sebelumnya bahwa musyawarah tingkatan musyawarah tertinggi adalah musyawarah kerja dan musyawarah luar biasa. Artinya kedua hal ini kedudukannya sama tetapi fungsinya yang berbeda. Misalkan kalau nanti ada klasifikasi, walaupun kedudukannya sama tapi musyawarah luar biasa ini hanya bisa diselenggarakan dengan kriteria apa saja. Nanti mungkin akan lebih detail di anggaran rumah tangga atau perlu didetailkan di sini. Mohon masukannya. Saya peserta juga. Oke, moga-moga Pak. Mohon maaf. Jadi kalau saya cermati dari awal itu memang ada musyawarah kerja dan musyawarah berdasarkan begini. Mestinya di situ kan ada deskripsinya musyawarah kerja itu apa, musyawarah luar biasa apa. Nah kalau perubahan ADART memang sudah disepakati, jadi bahwa perubahannya hanya di musyawarah, belum disepakati bahwa forum tertinggi kita adalah musyawarah kerja. Sedangkan musyawarah luar biasa bisa diselenggarakan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi untuk perubahan ADART tetap menurut saya adalah di musyawarah kerja. Kalau toh nanti ada musyawarah kerja luar biasa, itu artinya musyawarah luar biasa yang pada dasarnya adalah musyawarah kerja yang diadakan tidak secara reguler. Demikian. Jadi redaksi itu tetap dirubah menjadi perubahan ADART hanya bisa dilakukan pada musyawarah kerja, musyawarah tertinggi kita. Demikian Pak. Maksudnya mungkin artinya ini setiap ada ART ya, entah itu cuma berapa klausul, satu kata, dua kata, itu harus musyawarah kerja luar biasa atau bisa adendum. Pengertiannya adendum mungkin bisa dengan bahasa lain. Ya, adendum itu adalah perubahan klausul atau kata pada suatu kesepakatan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Satu contoh seperti nilai rupiah, nilai dolar itu selalu berpatokan pada emas. Ya, gitu, seperti itu. Intinya nilai saat ini berapa ya itu kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan bisa dengan adendum, mungkin lebih ngirit waktu, ngirit hukum ke adendum. Ya kan demikian. Tapi apabila memang harus diadakan musyawarah kerja luar biasa, juga kita menderek bangun kesepakatan semuanya. Terima kasih. Jadi monggo mungkin masih kita perlu menggali pendapat yang lain karena nanti di anggaran rumah tangga itu di bab 3 tentang musyawarah kerja ini juga perlu kita jabarkan berdasarkan kesepakatan baru di anggaran dasar nanti. Ini juga menurut saya ada yang entah kekeliruan konsepnya atau bagaimana, karena di awal di pasal 14 tadi bentuk musyawarah ada 3 jenis, kemudian tadi usul 1 ada tambahan 1 lagi adalah musyawarah kerja luar biasa, rapat kerja dan rapat harian. Seperti itu tadi ya yang sepakati. Sementara setelah kita masuk ke pasal 8 tadi, pembubaran dan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar hanya dapat diubah di dalam dan oleh musyawarah luar biasa, atau apakah ini maksudnya oleh musyawarah kerja? Ini ada 2 hal ya. Kemudian Pak Zul juga menanyakan, walaupun klausulnya hanya mengubah kata sedikit misalkan terkait pengertiannya tadi yang digambarkan analoginya karena ada perubahan kondisi yang sebenarnya misalkan terkait kurs rupiah gitu kan. Apakah hanya bisa dirubah dengan
musyawarah yang biayanya tidak sedikit dan sebagainya, tetapi kan tidak merubah substansi gitu ya, misalkan hanya merubah ini apakah diizinkan misalkan memperbaiki kata yang penting diumumkan dan sebagainya, tetapi tidak mengubah substansi keputusan atau ini. Kemudian ini juga menurut saya ini yang konsepnya salah menurut saya, karena tidak yang antara tidak sebelum sinkron antara yang pasal 14 dengan pasal 19. Pak Sekjen, saya agak ngantuk tadi. Saya minta dijelaskan bedanya musyawarah kerja dengan rapat kerja apa ya? Musyawarah kerja tadi yang kita selama ini diskusi di internal pengurus itu adalah musyawarah kerja itu dihadiri oleh perwakilan kecamatan. Artinya sah hanya apabila dihadiri 2/3 perwakilan kecamatan. Tadi gambaran kita musyawarah kerja seperti itu sebagai forum tertinggi pengambil keputusan kita. Misalkan pergantian pengurus, perubahan ADRT itu ada di musyawarah kerja itu. Tadi yang kita gambarkan, kita jelaskan seperti itu. Kemudian rapat kerja ini adalah misalkan kita ada bidang-bidang dan sebagainya, perlu membahas bidang kerja atau apa, terkait mungkin ada kerjasama dengan kecamatan mana tidak harus melibatkan seluruh kecamatan, tapi itu pengurus kabupaten yang menyelenggarakan rapat-rapat kerja. Rapat harian ini mungkin terkait hal-hal untuk memutuskan keputusan-keputusan harian baik di kepengurusan kabupaten maupun di kecamatan. Tadi yang kita dulu proses diskusinya saat penyusunan draft ini seperti itu. Apakah ini sudah pas, sudah sesuai dengan dengan tata aturan organisasi atau belum? Ini juga kami belum ngecek. Mungkin nanti kalau ada masukan akan sangat baik bila ada masukan untuk terkait hal ini. Kalau yang dimaksud itu, ini sesuatu yang agak mirip antara musyawarah kerja. Dua-duanya menghasilkan sebuah kerja. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Pak Sekjen itu, kenapa tidak kita pakai musyawarah kerja itu adalah musyawarah pleno misalnya, yang dihadiri oleh teman-teman kecamatan. Ini menjadi jelas ukurannya. Bukan agak bingung musyawarah kerja, rapat kerja, dan seterusnya. Tapi kalau yang dimaksud itu, kenapa tidak pakai misalnya musyawarah pleno sebagai lembaga tertinggi untuk pengambilan keputusan, misalnya itu. Terima kasih. Makanya dulu pernah kita baca referensi, tapi saya lupa ininya. Makanya yang membedakannya adalah antara musyawarah dengan rapat, gitu kan. Kalau musyawarah itu berarti harus melibatkan seluruh kecamatan dan minimal dihadiri oleh 2/3. Tapi kalau rapat kerja itu rapatnya pengurus bisa dengan siapa saja, gitu. Tidak harus melibatkan seluruh perwakilan kecamatan. Tetapi kalau menyebutnya musyawarah itu berarti harus melibatkan seluruh perwakilan kecamatan. Itu atau punya usul konkret kata-kata atau ini, monggo. Mohon maaf ya, misalkan kita bertiga ketua sekretaris terlibat skandal hukum apa kayak gitu kan organisasi jadi macet, kan harus ada pergantian, makanya ditentukan orang tidak. Iya, makanya itu Mas, perlu tingkatannya apa, atau kita yang rapat kerja, rapat harian, maksudnya berarti kedudukannya kita sebut yang forum tertinggi adalah musyawarah kerja dan musyawarah kerja luar biasa. Seperti itu. Monggo ada masukan dari Mas Tri. Halo.
mendapatkan nama. Silahkan dikasih porkom. Porkom. Tapi hanya penggunaan istilahnya palingnya usul, jadi namanya musyawarah forkom BPD Kabupaten Kebumen. Nanti ada juga musyawarah luar biasa forkom BPD Kabupaten Kebumen. Itu tidak begini. Hanya mengganti nama istilahnya. Iya. Oke, mohon maaf. Terima kasih masukannya Pak Nia terkait penggantian nama. Terus kemudian silakan Mas Tri dari Kelurahan. Terima kasih. Mohon maaf ini karena harapan kami juga untuk forum komunikasi BPD ini nanti bisa terdaftar di Kesbangpol. Jadi itu pun harus menyertakan ADART. Jadi ADART itu pun harus paling tidak ragu seperti itu. Mungkin untuk masalah jenis musyawarah itu ya, jenis musyawarah itu yang menurut kami yang tertinggi itu adalah musda, seperti itu, musyawarah daerah Kabupaten Kebumen. Dan itu pun untuk musyawarah kecamatan pun belum diatur. Maksudnya musyawarah daerah Kabupaten Kebumen adalah yang satu periode bisa bentuk, satu periode misalkan 5 tahunan, 5 tahun masa jabatan itu adalah musyawarah daerah seperti itu. Kemudian ada musyawarah kerja daerah, kemudian ada musyawarah luar biasa, kemudian ada musyawarah mustan begitu, musyawarah kerja kecamatan begitu, dan lain sebagainya. Jadi mungkin gitu ya, mungkin untuk musyawarah tertinggi ada di musyawarah daerah. Jadi itu tidak akan ragu. Tapi saya rasa masih ragu, ada musker, ada muslum kayak gitu. Jadi yang paling tertinggi musyawarah daerah, kemudian yang tahunan, misalnya begitu, musyawarah tahunan, musyawarah kerja daerah, musyawarah kerja kecamatan. Terima kasih. Terima kasih masukannya Mas Tri, ini sangat bagus. Artinya belum terpikirkan juga, tapi kita terkait waktu, ada yang mengingatkan waktu, ini sudah pukul 2 kurang 10, sementara kita belum mendapatkan kesepakatan. Mungkin sedikit tentang musyawarah ini, struktur ini ya, tingkatan-tingkatan, karena kita mengakui kecamatan sebagai bagian dari kita, memang harus diatur. Ada yang sebenarnya Mas Tri saya sepakat dengan yang di kabupaten, seluruh kabupaten disebutnya musyawarah daerah Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Sedangkan yang di tingkat kecamatan musyawarah kecamatan gitu ya, bisa melibatkan seluruh perwakilan desa dan sebagainya. Nanti perlu kita detailkan, tapi itu kita akomodir di pasal 14 nanti bentuk musyawarah apa saja. Yang satu di tingkat kabupaten, yang itu maksudnya adalah melibatkan seluruh perwakilan kecamatan. Kemudian musyawarah kecamatan itu melibatkan tiap-tiap desa di kecamatan masing-masing. Kemudian ada musyawarah daerah Kabupaten Kebumen yang luar biasa, tingkatannya sama dengan musyawarah ini, hanya saja nanti perlu dibedakan, misalkan kriterianya apa bisa diselenggarakan musyawarah luar biasa itu. Tadi sudah disampaikan gambarannya, misalkan kepengurusan kabupaten terlibat ada kasus hukum dan sebagainya, misalkan terpaksa harus berhenti, kan harus diganti saat itu, atau misalnya tidak nunggu periodenya berakhir, kan seperti itu. Kemudian terkait ada misalkan perlu merubah ADRT karena kesandung kepentok kondisi fakta yang memang itu kita nggak bisa, tapi kalau misalnya disepakati bisa dirubah, itu di musyawarah luar biasa. Saya sudah menangkap apa yang masukannya, tinggal nanti menyusun redaksionalnya. Mungkin nanti kita rapikan dan kita share lagi di grup agar bisa disepakati, karena kalau misalkan sepakat dengan yang saya sampaikan, intinya seperti itu. Kita perlu menyantumkan di pasal 14 jenis-jenis atau bentuk musyawarahnya apa saja. Seperti itu ya, tadi sudah tergambar ada musyawarah daerah,
musyawarah kecamatan dan musyawarah luar biasa, ada rapat kerja dan rapat harian. Jadi untuk membedakannya dengan antara musyawarah dengan rapat, yaitu di tiap kecamatan juga seperti itu, ada rapat kerja pengurus dan sebagainya. Tetapi yang untuk mengambil hal-hal yang sifatnya strategis di tingkat kecamatan itu dengan forum musyawarah kecamatan. Karena untuk hal yang strategis di kabupaten kita perlu musyawarah daerah di tingkat kabupaten. Sudah ketangkap nih, substansinya bisa dipahami Pak? Nah, biar nyambung hierarkinya di kabupaten jangan pakai musyawarah daerah, pakainya musyawarah kabupaten. Untuknya begitu. Iya. Terima kasih masukannya. Nama terkait nama itu biar tidak ada beda ini antara daerah dan kecamatan. Jadi kalau misalkan kecamatannya disebut musyawarah kecamatan, di kabupaten disebutnya musyawarah kabupaten. Baik. Coba saya lihat pendapat yang tadi ya. Jadi dari pendapat tersebut ada yang mungkin calonnya nanti menjadi rapat tertinggi adalah musyawarah daerah Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Musyawarah Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kebumen gitu. Itu yang tertinggi. Kemudian untuk tingkat kecamatan yang tertinggi adalah musyawarah Forkom kecamatan. Kemudian yang berikutnya adalah musyawarah luar biasa. Ini dengan syarat-syarat tertentu, bisa dilakukan di kecamatan, per kecamatan maupun dilakukan di tingkat kabupaten dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya tadi diberikan kalau ada kasus hukum, mengenai vaksin selingkuh gitu. Terus yang berikutnya kan bisa. Lanjut Pak. Kemudian yang berikutnya rapat kerja. Rapat kerja itu adalah rapat kerja kabupaten itu yang menyelenggarakan adalah pengurus tingkat kabupaten. Kemudian rapat kerja kecamatan yang menyelenggarakan adalah pengurus tingkat kecamatan. Dan di dalam rapat kerja itu pesertanya kalau tingkat kabupaten adalah pengurus kabupaten plus undangan yang diperbolehkan. Kalau yang tingkat kecamatan plus undangan yang diperbolehkan oleh tingkat kecamatan nanti di anggaran rumah tangganya diatur. Demikian ini. Sepakat terkait bentuk musyawarah dan tingkat-tingkatannya secara substansi sudah kita pahami bersama. Nanti kita detailkan di anggaran rumah tangga. Kemudian memasuki ke tadi sudah sampai ke pasal 19 perubahan anggaran dasar, itu salah satunya nanti kita sesuaikan tadi sesuai pasal 14 yang kita sepakati tingkat-tingkatan musyawarah. Masuk ke bab 9 penutup pasal 20, segala sesuatu yang belum tercantum dalam anggaran dasar dan diatur dalam anggaran rumah tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar. Anggaran dasar Forkom BPD Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak ditetapkan oleh musyawarah, nanti disesuaikan namanya apa yang disepakati ya, musyawarah kabupaten Forkom tadi, misalkan musyawarah Forkom BPD Kabupaten. Sepakat nih pasal 20, pasal substansinya sudah tertangkap, sudah kita. Kemudian anggaran rumah tangga bab 1 anggota, pasal 1 hak dan kewajiban anggota. Jadi Pak Is, monggo. Terima kasih. Masukan sebelum pembahasan ke ART. Ini dalam ADART kelihatannya belum tercantum maksud dan tujuan pembentukan Forkom ini. Jadi agar lebih jelas maksudnya apa, tujuannya apa. Biasanya dalam ADART pasti tercantum maksud dan tujuan. Terima kasih. Masukannya untuk usulan itu biasanya di sebelah mana? Apa sebelum masuk ke setelah visi misi nih? Bab 3. Setelah bab 2. Jadi nanti tambah bab lagi mungkin terkait maksud dan tujuan gitu ya. Tambah bab dan tambah pasal.
Jadi setelah bab 2, sebelum ke bab 3 tentang visi dan misi, perlu ada maksud dan tujuan. Ya, perlu tambahkan bab 3 sebelum visi dan misi. Ya, nanti kan jadi geser urutan babnya kan jadi geser. Maksud dan tujuan dibentuknya Forkom. Nah, mungkin karena saya sepakat ini perlu juga ditambahkan ini, mungkin ada Pak Kris langsung punya usulan, misalkan apa maksudnya apa, terus apa narasinya lah, redaksionalnya mungkin maksudnya apa, kemudian tujuannya apa. Senior, ayo Pak Asi, biar tidak ngantuk usulannya. Mungkin punya usulan, tadi kan ada yang usul perlu diselipkan bab tersendiri tentang maksud dan tujuan dibentuknya Forkom, organisasi Forkom. Tetapi secara narasinya atau redaksionalnya kita belum mencari gambarannya. Terima kasih. Dari kami hanya memberi masukan dari rekan-rekan, utamanya Forkom di Kabupaten, dengan terbentuknya Forkom komunikasi badan permusyawaratan desa Kabupaten, itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah desa dengan tujuan pembangunan desa atau pembangunan daerah juga, iya juga. Terima kasih Pak Panut. Ya, untuk meningkatkan lah ya kesejahteraan lah. Secara redaksional habis sangko ini tuh. Iya. Secara redaksional nanti mungkin bisa kita luruskan, tapi secara substansi kita ada terima masukannya dari Mas Is. Saya kira gini, maaf Pak. Usulan bisa kita tampung, nanti redaksi kita atur ya. Tapi kayak gitu aja deh. Soalnya ini sudah jam. Iya. Tapi sepakat 1:30 ini, mundur setengah jam Pak Kecil. Oh, 1. Oh, ini enggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Ini Muhammad Hanif dari Poncowarto. Terkait dengan visi, misi, kemudian tujuan, jelas tadi itu adalah hal yang harus, karena sebuah organisasi kalau tidak mempunyai tujuan ini berarti kurang lengkap. Nah, saya hanya akan menyampaikan bahwa tujuan itu adalah hasil penjabaran visi misi. Nah, untuk tujuan kalau saya usulkan adalah 1, BPD menjadi mitra kerja dari pemerintah desa. Yang 1, yang kedua kalinya menjadi pengawal ataupun pengawal pemerintah desa di masing-masing desa, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga kalinya meningkatkan kesejahteraan anggota BPD. Nah, untuk yang lain monggo saling melengkapi, karena saya hanya mempunyai 3 poin itu. Monggo dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masukannya ini sudah kita tangkap maksud dan tujuan usulan itu. Kemudian nanti secara urutannya apakah ini setelah atau sebelum visi misi, karena tadi ada masukan maksud dan tujuan itu apakah tidak sama tertuang di visi misi, kemudian katanya penjabaran dari visi misi. Monggo Pak Mas. Mohon maaf saya mengambil dari pembicara terdahulu. Untuk tujuan kita adalah yang ini semuanya urgen. Ini satu yang juga penting juga, menyamakan persepsi terhadap aturan atau regulasi yang berlaku.
menyamakan persepsi terhadap regulasi atau aturan yang berlaku. Misalnya undang-undang sekian tentang BPD, maksudnya adalah seperti ini lah. Kita satu kabupaten diharapkan itu adalah persepsinya sama, tidak terjadi simpang siur dalam pemahaman sebuah aturan. Itu maksudnya adalah tujuannya menyamakan persepsi terhadap aturan yang berlaku. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nas masukannya. Baik, secara substansi kita sudah sepakati bersama, nanti perlu ada bab atau pasal tersendiri tentang menuangkan maksud dan tujuan. Redaksionalnya mohon izin nanti kita rumuskan di luar forum ini sebelum dicetak atau dicetak dalam dokumen resmi. Nanti kita minta saran dan ininya dari melalui online misalkan ya. Kalau disepakati seperti itu, Bik. Baik, kita lanjutkan di pembahasan anggaran rumah tangga. Bab 1, anggota, hak dan kewajiban anggota. 1. Anggota mempunyai hak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Yang poin 2, kewajiban anggota membayar uang iuran sebesar Rp 10.000 per bulan per desa. Yang B, menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah. Yang C, berpegang teguh dan mewujudkan cita-cita organisasi. Yang D, menjaga nama baik Forkom BPD Kabupaten Kebumen. Monggo saya buka usulan masukan dari atau pendapat dari rekan-rekan. Monggo dari Bonorowo, monggo. Yang musuh sering sebelah sana, Mas. Biar imbang sana terus kan kasihan. Ini tadi pasal saya lupa. Ya intinya iuran. Tadi kan iuran. Tadi malam saya Pak Panut Bonorowo itu sebelum berangkat sini menyatukan langkah untuk menuju pusat. Tadi malam seperti itu, betul. Ya tadi malam rapat sampai jam 12 malam. Dan Bonorowo sudah ada habisnya masalah pengulangan KB. Besir ya Pak Panut ya. Jadi ini saya Bonorowo dulu. Nanti mau bahas teman-teman. Karena tadi malam Bonorowo sudah muncul iuran setiap desa 100.000 setiap tahun. Nah itu sudah. Masih kalah dengan iuran yang bisa pesir gitu. Bonorowo belum bisa dipanasi Pampori bisa pesir. Itu. Nah monggo kita pikirkan bagaimana berat tidak untuk iuran satu anggota 10.000. Kalau menurut saya kok bukan masalah berat. Ya kalau bisa, kalau dari anggaran APBD dibayar oleh desa, monggo. Atau dengan termasuk BPJS juga kan ini, tapi kan BPJS muncul sempat ya. Ini sekalian saya ngomong dari pada saat saya ngomong lagi kan benar. Itu termasuk BPJS. Itu mungkin kecamatan lain sudah mulai ada informasi dari forum BPD Pak Panut pada waktu itu sudah bergen Bonorowo untuk mencarikan bantuan semacam apa COVID Pak ya. Ya Bonorowo menggolek Pak. Saya mau Mas Panut Pak Panut kesurunan BPJS urung Pak. Makasih urung nggak boleh cair. Mau urung bayar BPJS cair nggak ada rumusnya kan nggak ada. Mau belum bayar cair. Nah Bonorowo salah satu kecamatan pertigaan yang sampai saat ini belum BPJS, tapi urunan dan bank juga BPJS. Saya juga pesan sekalian pada forum yang menguasai forum, kan ketua forum dan sekjen sebagainya pengurus lah. Itu kalau bisa semacam ada intervensi atau apapun bentuknya kepada Dipermades, biar buat surat atau apapun bentuknya, biar kabupaten itu semua BPD buatkan BPJS kesehatan maupun ke tenaga kerjaan. Biar kalau ada surat dari Dipermades kan kita orang publisher kalau besok itu yang saya bahasanya seperti itu. Nggak tahu kalau desa lain Bonorowo bangalannya itu lain. Iya nggak tahu, semoga kalau ngomong gampang ya kalau selesai cepat. Nah mungkin saya nggak tahu belum melewati atau nanti lain, tapi nggak tahu bisa. Bonorowo perlu mencontoh karena kecamatan baru 10 tahun kecamatan paling masalah ini apalagi perbatasan dengan Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Yang kita cantumkan di sini kewajiban anggota
iuran 10.000-nya itu per bulan, itu per desa bukan per anggota. Jadi kemarin diskusinya di internal pengurus itu kalau dipukul rata per kecamatan kan tiap kecamatan juga desanya beda-beda jumlahnya. Ada yang hanya 7 desa, ada yang sampai terbanyak 32 desa ambal. Nah itu kemarin kita untuk keadilan atau keseimbangan itu kan kita ambil ininya per desa. Jadi per desa 10.000 per bulan. Mekanismenya nanti bisa kita atur, misalkan dikolek dulu di kecamatan, baru kecamatan store ke kabupaten, seperti itu. Monggo ini yang krusial. Monggo ada pendapat dan masukan. Kita tunggu Maksud tadi yang dari awal sudah masuk ke substansi ini. Monggo. Depan Pak Sun. Terima kasih pimpinan. Tentang kewajiban anggota ini membayar iuran 10.000 per bulan per desa. Pada dasarnya ini adalah suatu kewajiban bagi anggota. Terima kasih sekali. Namun yang di sini akan kami sampaikan karena agenda rapat kecamatan kami itu masih tanggal 7 besok. Saya belum bisa membawa ini menyetujui atau tidak. Jadi istilahnya kami masih belum bisa memberikan jawaban. Namun seandainya nanti di rapat kami itu disetujui, apakah kiranya ini harus rutin dibayarkan per bulan atau bisa dibayarkan setahun sekali? Karena yang ngapunten di kecamatan kami, di kecamatan Sempor, tidak semua desa itu memberikan honor BPD-nya itu setiap bulan, Pak. Ada yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ada yang akhir tahun. Nah ini mengingat kondisi yang seperti itu, saya sendiri harus benar-benar melewati rapat yang nanti seperti apa. Insya Allah nanti panjenengan berdua kita atur rapat. Demikian, terima kasih. Masukannya terima kasih Pak Sun. Ininya gini aja, yang perlu kita sepakati dulu di sini mungkin terkait nilai dan nominal dan tata cara mungkin bisa kita di belakang. Tapi yang intinya apakah disepakati dalam kesempatan ini ada iuran anggota yang sifatnya wajib? Monggo Pak. Ngapunten, berkaitan dengan iuran, ini kan perlu disampaikan, disosialisasikan di tingkat kecamatan. Ada kecamatan yang mungkin kaya, oke lah. Ada yang kecamatan tadi baru 10 tahun nembe cara melakukan iuran pada bandar. Jadi kita harus mempertimbangkan, Mas. Jadi untuk iuran tidak bisa diputuskan sekarang. Dan karena ini sangat riskan sekali. Jangan sampai ini Forkom yang sudah dengan semangatnya ini sudah mulai bergiat, terus dengan iuran nanti mengkeret, jangan sampai. Lalu sebutan Bapak Ibu, jadi monggo nanti untuk iuran, kalau menurut saya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ditulis A misalkan 10.000 per desa, tanpa disampaikan di forum di tingkat kecamatan akan menjadi masalah di belakangnya. Nah, mungkin itu masukan dari kami. Oke, terima kasih. Saya peserta rapat ya. Kalau organisasi memang tidak ada, maaf lah. Apa sih gue? Support dana ya saya kira tidak mungkin. Ya enggak? Logis enggak kalau nggak ada support dana? Kita selama ini teman-teman di kabupaten, mohon maaf banget, iuran dengan melakukan organisasi ya bantingan lah segala macam. Kalau kita sebagai organisasi tidak punya backing dana dari teman-teman anggota itu ya akan susah. Tapi ya sudahlah, karena tadi disampaikan berbagai macam pertimbangan.